Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelompok Coca-Cola, ingin mempresentasikan tentang bisnis plan kita yang bernama Kasava Glow. Nah, kelompok kita beranggotakan yang pertama saya sendiri Gosan Al-Furnain, yang kedua ada Maulin, selanjutnya ada Yohana, ada Ersyadan, ada Geraldine, ada Amalia, ada Nimade, Nia Dwi Antari, ada Vina, ada Adinta, ada Yolanda, ada Kres, dan yang terakhir ada Desta. Nah, selanjutnya ini kita bakal ngejelasin tentang latar belakang kita ngebuat Kasava Glove ini nih. Nah, hal ini akan dijelaskan oleh Desta. Nah, ide untuk membuat Kasava Gloves ini muncul karena pandemi COVID-19 membuat permintaan beberapa barang itu meningkat. Salah satunya itu sarung tangan. Karena virus corona ini dapat menyebar melalui permukaan yang terkontaminasi, banyak orang melakukan tindakan ekstra dengan menggunakan sarung tangan ketika beraktivitas. Menurut Sindo News, di tahun 2020, salah satu perusahaan pembuat sarung tangan lokal, yaitu PT Mark Dynamics, berhasil membukukan penjualan 96,81 miliar rupiah atau naik 9,94% dibandingkan tahun 2019. Bertambahnya pendapatan ini dikarenakan naiknya permintaan akan sarung tangan selama masa pandemi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohana. Ya, selanjutnya itu ada non-recyclable. Nah, ini tuh maksudnya apa? Jadi, selama ini sarung tangan yang ada itu tuh modelannya susah banget untuk didegradasi. Dalam artian, yang paling cepat itu butuh at least waktu 12 bulan. Nah, yang paling cepat itu sarung tangan yang jenisnya latex. Nah, latex ini tuh baru terdegradasi setelah 12 bulan dan hanya bisa terdegradasi kalau misalnya ditimbun dengan tanah. Nah, dan seperti yang kita tahu, nggak semua limbah sarung tangan itu ujung-ujungnya bisa ditimbun di tanah ya. Biasanya itu jatuhnya malah mereka menumpuk di TPA atau enggak malah ke air yang ngakibatin pencemaran lingkungan. Nah, selain latex itu justru malah lebih bahaya lagi. Plastik seperti yang kita udah ketahuin itu butuh ratusan tahun ya untuk ke degradasi. Terus habis itu ada jenis sarung tangan vinil itu baru itu baru hancur kalau misalnya beberapa tahun. Jadi kalau misalnya 12 bulan atau dalam kata lain 1 tahun, itu tuh dia baru hancur 12%. Nah, kalau misalnya nitril itu baru 6,4%, hancurnya dalam waktu 12 bulan. Dan yang paling parah itu sarung tangan neoprene, yang baru bisa hancur tuh kayak lebih lama lagi, dan kalau dalam kurun waktu 12 bulan itu baru hancur 1,2%. Nah, karena itu kita tuh menawarkan solusi baru gitu loh dari masalah ini. Nah, solusinya itu apa? Nah, solusinya itu adalah Kasava Gloves. Nah, Kasava Gloves yang terbuat dari ampas singkong ini, itu tuh degradasinya sangat cepat, bahkan bisa dalam waktu 1 jam kalau misalnya dilarutin di air panas. Nah, kalau kayak gini kan ini jadi sebuah revolusi baru ya. Jadi kita nggak harus jadi kita bisa ngurangin sampah-sampah latex, terus habis itu kita juga jadi bisa lebih sehat dalam arti lain, karena lebih sehat, karena kalau misalnya kita pakai sarung tangan karet, itu kan dia tuh antara partikel yang satu sama partikel yang lain tuh dempet banget. Nah, justru ada penelitian yang menunjukkan kalau kita selama pandemi corona pakai itu malah justru bahaya, karena virusnya tuh jadi kesangkut di sarung tangannya. Makanya kita mau kasih ini Kasava Gloves karena mereka tuh nggak terlalu erat sama satu sama lain partikelnya, jadi tangan kita tuh masih bisa nafas, alhasil virus juga nggak segampang itu keluar dan masuk gitu loh. Jadi kayak nggak terperangkap juga virusnya di dalam. Nah, itu aja sih. Lanjut. Nah, ini adalah logo dari sarung tangan dari kulit singkong itu. Kita menamakan produk kita yaitu Kas Glow. Dan Kas Glow ini kita juga punya tagline-nya loh, yaitu Save Our Health dan Save Our Earth. Lanjut. Nah, ini dia desain produknya dari sarung tangan kita. Yang pertama, desainnya ini yang pastinya terbuat dari ampas singkong atau yang lebih tepatnya kulit singkong. Ampas kulit singkong ini juga bisa dikatakan sebagai biodegradable plastik. Yang pastinya juga sangat lebih mudah
untuk terurai secara sempurna dibandingkan sarung tangan plastik, walaupun itu tidak dimasukkan di dalam tanah. Sarung tangan kita juga memiliki 3 warna, yaitu abu-abu, biru, dan teal. Lanjut. Nah, target pasar yang kita gunakan, yang pertama dari masyarakat umum. Banyak orang yang menggunakan sarung tangan plastik ketika berbelanja untuk menghindari penularan virus COVID-19. Yang kedua, pedagang. Pedagang merupakan salah satu pekerjaan dengan kontak langsung yang terhitung sering. Dan yang ketiga, pekerja di restoran. Pekerja restoran seringkali menggunakan sarung tangan untuk menjaga kebersihan makanannya. Next. Nah, selanjutnya, sarung tangan Kasglo ini juga punya beberapa tantangan nih. Yang pertama itu, munculnya kompetitor baru yang menghasilkan produk yang serupa dengan Kasglo. Terus yang kedua, itu ketidakpedulian masyarakat akan lingkungan. Karena di Indonesia kan masih banyak masyarakat yang nggak peduli kan sama lingkungan, jadi dia nggak terlalu peduli itu sarung tangan plastik atau sarung tangan Kasglo ini. Terus yang ketiga, masyarakat yang sudah memiliki sarung tangan plastik merasa tidak membutuhkan yang baru. Kan banyak nih masyarakat sekarang yang udah punya sarung tangan plastik kan. Nah, karena mereka tadi nggak punya kesadaran, jadi mereka tuh kayak, buat apa sih beli Kasglo, kan kita udah punya sarung tangan plastik yang sebelumnya gitu. Terus yang terakhir juga ada sarung tangan plastik yang lebih populer dan mudah ditemukan. Karena sarung tangan plastik kita tahu udah lebih populer dari Kasglo ini kan pasti. Terus selanjutnya ada cara kerjanya nih. Gimana sih bisnis Kasglo ini bakal berjalan? Yang pertama itu kita bakal ngumpulin si kulit singkong ini dari pengusaha-pengusaha singkong lokal yang ada di Jateng kalau nggak salah lokasinya. Nah, jadi tuh pengusaha-pengusaha singkong itu biasanya dia itu ngolah singkongnya, tapi kulitnya dibuang. Nah, itu kita biasanya kita bakal ngumpulin itu dari situ gitu. Terus yang kedua, kita bakal mengolah kulit singkong itu menjadi si Kasglo itu, ya kan? Terus selanjutnya kita bakal ngecari pasar, kan udah jadi nih si Kasglo-nya. Nah, kita tuh bakal nyari pasar penjual Kasglo ini di mana sih? Itu. Terus selanjutnya kalau udah ketemu pasarnya, pasar itu kita bakal mengedukasi masyarakat sekitar. Karena kan tadi kayak yang tadi saya udah bilang sama teman saya udah jelasin, kalau masyarakat Indonesia itu masih kurang banget kesadarannya kan akan lingkungan, tapi kalau udah diedukasi mereka jadi tahu, oh ternyata lingkungan tuh penting loh. Terus Kasglo ini bisa jadi solusinya gitu. Dan yang terakhir kita bakal mendistribusikan Kasglo ini pasar yang udah kita targetin gitu. Nah, selanjutnya ada dampak. Selanjutnya dampak jika kita menggunakan produk Kasglo, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penggunaan sarung tangan sekali pakai yang sedang meningkat selama pandemi. Yang kedua, sarung tangan plastik dari kulit singkong dapat langsung terurai dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan sarung tangan plastik sekali pakai. Dan yang keempat, pengeluaran biaya yang lebih sedikit dan lebih aman lingkungan dibandingkan plastik. Nah, sekian teman-teman presentasi dari kelompok 1, Save Our Health and Save Our Earth.